Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wira Raspati dengan NIM 173150129. Program Studi Manajemen Konsentrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metode penelitian kelompok CA yang diajar oleh Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM. Pada kali ini saya akan membahas tentang populasi dan sampel. Pertama kali kita harus mengenal apa itu populasi dan sampel. Untuk mendefinisikannya, saya akan mengambil pendapat masing-masing. Saya ambil dari dua pendapat para ahli, yaitu untuk populasi menurut Margono, populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seseorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. Jika seseorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia. Kedua, menurut Hadari Nawawi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Untuk sampel, menurut Sugiono, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Jika populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut. Oleh karena itu, beberapa kendala yang akan dihadapkan nantinya seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka dalam hal ini, perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dan selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut, maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili. Kedua, menurut Nana Sujana dan Ibrahim, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampel tersebut. Intinya adalah, populasi merupakan keseluruhan objek yang diambil oleh peneliti untuk digunakan sebagai bahan penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknik sampling. Teknik sampling pertama, ada teknik sampling secara probabilitas, yaitu teknik sampling probabilitas atau random sampling. Merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling secara probabilitas dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada teknik sampling secara rambang sederhana. Teknik ini dilakukan dengan cara undian. Kedua, teknik sampling secara sistematis atau systematic sampling.
penarikan sampel ini dilakukan dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Ketiga, ada teknik sampling secara rambang proporsional. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil setiap subpopulasi. Cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Selanjutnya yang keempat, teknik sampling secara rambang bertingkat. Bila subpopulasi sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proporsional. Kelima, teknik sampling secara cluster atau cluster sampling. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok cluster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multistage sampling. Setelah ada teknik sampling secara probabilitas, selanjutnya ada teknik sampling secara non-probabilitas. Teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti dan atau menurut pertimbangan pakar. Teknik sampling secara non-probabilitas dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama adalah purposive sampling atau judgmental sampling. Cara penarikan sampel ini dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Kedua, ada snowball sampling, penarikan sampel secara bola salju. Penarikan sampel pada populasi berdasarkan pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama. Sampel ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua, dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin besar, seolah-olah terjadi efek bola salju. Ketiga, kuota sampling atau penarikan sampel secara jatah. Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Keempat, ada accidental sampling atau convenience sampling. Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel dan populasi yang tidak direncanakan terlebih dahulu sebelumnya, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan, dan proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan dari populasi. Syarat-syarat teknik sampling. Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama, atau setidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak menggambarkan karakteristik populasi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh penarikan sampling. Yang akan saya pilih adalah penarikan teknik sampling secara non-probabilitas, yaitu atau lebih spesifiknya lagi teknik sampling purposive sampling atau judgmental sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan populasi. Misalnya saja, populasi yang kita ambil
yang kita pilih adalah mahasiswa pengguna smartphone Oppo di Universitas Budi Luhur. Dan ternyata jumlah dari mahasiswa atau mahasiswi pengguna smartphone Oppo di Universitas Budi Luhur berjumlah 1.200 orang. Itu adalah jumlah yang terlalu banyak untuk dilakukan penelitian. Maka dari itu, kita harus menarik sampel dengan menggunakan teknik sampling. Salah satunya adalah yang saya pilih, yaitu purposive sampling atau judgmental sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Selanjutnya, setelah kita mengetahui populasi, selanjutnya kita harus menentukan kriteria untuk sampelnya. Contohnya, kriteria yang saya inginkan adalah mahasiswa atau mahasiswi Universitas Budi Luhur pengguna smartphone Oppo yang berada di kelas reguler. Kriteria kedua, mahasiswa atau mahasiswi Universitas Budi Luhur pengguna smartphone Oppo yang berada dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kriteria ketiga, mahasiswa atau mahasiswi Universitas Budi Luhur pengguna smartphone Oppo yang mengambil jurusan manajemen dengan konsentrasi keuangan. Dan ternyata yang masuk dari ketiga kriteria yang saya sebutkan tadi berjumlah 60 orang. Sehingga 60 orang mahasiswa atau mahasiswi universitas tersebut, Universitas Budi Luhur tersebutlah yang dinamakan sebagai sampel dan kita jadikan sampel. Ada pula manfaat melakukan sampling adalah, yaitu yang pertama adalah menghemat biaya penelitian, kedua menghemat waktu untuk penelitian, ketiga dapat menghasilkan data yang lebih akurat, keempat memperluas ruang lingkup penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.